Ya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump digadang-gadang oleh sejumlah pihak berpotensi membongkar kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta melakukan perubahan drastis di beragam bidang pada saat perang dan ketidakpastian mencengkeram berbagai belahan dunia. Hal ini terlihat dari selama kampanyenya, Trump mengumbar janji-janji mengenai pembuatan kebijakan di berbagai bidang yang seringkali kurang rinci berdasarkan prinsip non-intervensionismenya dan juga proteksionismenya di hadapan perdagangan atau dikaitkan dengan perdagangan atau seperti yang dirinya istilahkan America First. Bukan hanya itu, kemenangannya pada Pilpres Amerika Serikat juga menjadi pertanda bahwa akan ada perombakan paling signifikan dalam pendekatan Washington terhadap urusan luar negeri di tengah sejumlah krisis yang terjadi hampir bersamaan selama beberapa tahun terakhir ini. Lalu bagaimanakah nasib China, Palestina, Rusia, bahkan NATO sampai saat ini dan juga ke depannya di tangan Donald Trump? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Trump jadi Presiden Amerika Serikat, dunia pasang kuda-kuda. Di sini kita amati bersama ya, Donald Trump berhasil mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dan kembali ke Gedung Putih, sekaligus momen ini juga menjadi sejarah bagi demokrasi Amerika Serikat. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden tentu akan berdampak besar pada kebijakan perdagangan Amerika Serikat, perubahan iklim perang di Ukraina, kendaraan listrik, pajak warga Amerika, dan imigrasi ilegal. Beberapa kebijakan Trump pun dapat berdampak terhadap negara yang tentunya menjadi mitra dagang terbesar Amerika Serikat, yakni ada China, Arab, dan juga Israel. Bisa kita lihat di sini, inilah negara-negara yang tentunya memiliki hubungan dagang yang erat, menjadi mitra dagang yang besar juga bagi Amerika Serikat. Kita amati untuk ranking 5 besarnya saja, ada Meksiko, Kanada, China, Jerman, dan juga Jepang yang memiliki angka ekspor impor dengan total perdagangan yang cukup tinggi untuk Amerika Serikat dan kelima negara ini. Dan suka atau tidak suka, negara-negara ini juga yang tentunya paling pertama terkena dampak kebijakan dagang ala Trump, baik dari dampak negatif ataupun positif dari kebijakan-kebijakan yang juga digulirkan oleh nahkoda Amerika Serikat yang kini sedang bertahta, yaitu Presiden Donald Trump. Diketahui Trump telah melontarkan gagasan tarif 10% atau lebih begitu ya, dari 10% untuk semua barang yang diimpor ke Amerika Serikat atau menjadi sebuah langkah yang menurutnya akan menghilangkan defisit perdagangan. Namun para kritikus mengatakan begitu ya, hal itu tentunya akan menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen Amerika dan ketidakstabilan ekonomi global. Lalu bagaimana dengan China begitu ya, dengan mitra dagang terbesar Amerika Serikat juga itu China, apakah peluang terjadinya trade war atau perang dagang kini kembali terbuka karena terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pendekatan Amerika Serikat terhadap China tentu akan menjadi sorotan dunia saat ini. Bahkan hubungan Amerika Serikat dan juga China menjadi isu paling strategis dan juga memiliki implikasi terbesar bagi keamanan dan juga perdagangan global. Karena saat menjabat begitu ya, Trump juga pernah menyebut China sebagai pesaing strategis Amerika Serikat dan akan mengenakan tarif pada beberapa impor China ke Amerika Serikat. Hal ini jelas begitu ya, memicu tarif balasan oleh Beijing atas impor Amerika, dan di sini memang Trump melancarkan perang dagang pada tahun 2018 lalu, andai kita ingat, yang membuat ekonomi China dan juga dunia ikut terpukul karena trade war yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China. Presiden terpilih Donald Trump tampaknya akan beralih dari pendekatan pemerintah Biden untuk membangun kemitraan keamanan Amerika Serikat yang lebih kuat dengan negara-negara regional lainnya dalam upaya untuk membendung China. Trump tentu juga digadang-gadang akan lebih agresif perihal kebijakan kontrolnya atas China terkhusus dan makin berani menghukum sekutunya apabila ikut serta dan memberikan dukungan kepada China. Nah, ini makin panas ya. Dan Amerika Serikat dan juga China atau Amerika Serikat China ini memang adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun perdagangan antara keduanya dilihat sangat tidak seimbang, mengingat China memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat. Di sini memang agaknya bisa saja peluang makin panasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan juga China bisa saja kembali terjadi ke depan. Semoga Indonesia juga telah mengantisipasi begitu ya, akan terjadinya perang dagang yang peluangnya semakin lebar. Lalu bagaimana nasib perdamaian di Timur Tengah? Akankah perang usai atau mereda ke depan? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, di sini kita amati begitu ya terkait perdamaian di Timur Tengah. Terkhusus untuk memproyeksi bagaimana nasib peperangan yang terjadi di Timur Tengah atas kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terpilih di waktu sebelumnya. Trump juga kalau kita ingat pernah berjanji untuk membawa perdamaian ke Timur Tengah yang menyeratkan bahwa dirinya akan mengakhiri perang Israel-Hamas di Gaza dan juga perang Israel-Hizbullah di Lebanon. Tetapi belum mengatakan bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, ini juga Trump telah berulang kali mengatakan bahwa jika dirinya berkuasa dan bukan Joe Biden atau Kamala Harris, Hamas tidak akan menyerang Israel karena kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran yang menandai kelompok tersebut dianggap mampu untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Nah, di sini secara umum kemungkinan besar Trump akan mencoba untuk kembali ke kebijakan tersebut yang menyebabkan pemerintahannya menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir Iran, menerapkan sanksi yang lebih besar terhadap Iran atas hal ini. Trump juga terpantau seringkali membuat beberapa pernyataan selama kampanyenya yang mengatakan bahwa dirinya ingin perang Gaza berakhir. Ditambah, sebetulnya Trump juga memiliki hubungan yang rumit dan juga terkadang tidak harmonis dengan Benjamin Netanyahu, tetapi tentu saja memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan kepadanya. Dari sini, sementara itu juga Trump juga memiliki sejarah hubungan yang kuat dengan para pemimpin di negara-negara Arab, utamanya yang memang memiliki kontak dengan Hamas. Tidak begitu jelas, lagi-lagi tidak begitu jelas bagaimana Trump akan menavigasi antara keinginannya untuk menunjukkan dukungan yang kuat bagi kepemimpinan Israel sambil juga mencoba untuk mengakhiri perang yang terjadi di Gaza. Lalu bagaimana nasib Rusia, Ukraina, bahkan NATO ke depannya dengan kemenangan Trump menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita amati selama kampanye, Trump berulang kali mengatakan bahwa dirinya dapat mengakhiri perang antara Rusia dan juga Ukraina bahkan hanya dalam 1 hari saja. Namun ketika ditanya ke Donald Trump ini, bagaimana caranya, Trump menyarankan untuk mengawasi kesepakatan tetapi menolak memberikan rencananya. Lalu bagaimana langkah untuk mengakhiri begitu ya dari perang yang terjadi di Rusia Ukraina ini? Karena memang sebuah makalah penelitian yang juga ditulis oleh 2 mantan kepala keamanan nasional Trump pada bulan Mei lalu mengatakan Amerika Serikat harusnya melanjutkan pasokan senjatanya ke Ukraina tetapi memberikan dukungan dengan syarat Kiev harus memasuki perundingan damai dengan Rusia. Nah, untuk menarik Rusia, Barat juga akan berjanji untuk menunda masuknya Ukraina ke NATO yang sangat diinginkan. Para mantan penasihat tersebut juga mengatakan Ukraina tidak boleh menyerah untuk mendapatkan kembali seluruh wilayahnya dari pendudukan Rusia. Tetapi harus bernegosiasi berdasarkan garis depan yang ada saat ini. Trump juga secara konsisten mengatakan terkait prioritasnya begitu ya adalah mengakhiri perang dan juga membendung pengurasan sumber daya Amerika Serikat selama ini. Karena memang perang tidak murah saudara-saudara. Perlu dana yang sangat besar untuk perang begitu ya atau terjadinya perang dalam hal ini. Pendekatannya yang juga mengutamakan Amerika untuk mengakhiri perang juga meluas ke isu strategis masa depan NATO. NATO yang kini beranggotakan 32 negara dan juga Trump juga telah lama bersikap skeptis begitu ya terhadap aliansi tersebut, menuduh Eropa memanfaatkan janji perlindungan Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apakah Trump akan benar-benar menarik Amerika Serikat dari NATO yang akan menandakan perubahan paling signifikan dalam hubungan pertahanan lintas Atlantik dalam hampir 1 abad terakhir ini? Kita nantikan saja apa saja yang tentunya yang menjadi gebrakan seorang Donald Trump di masa kepemimpinannya menjadi Presiden Amerika Serikat dan juga menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat.